Halo, 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 selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas teman-teman semua. Kembali lagi ke podcast Environment Experiment yang keempat. Nah, teman-teman, siang hari ini kita udah ditemenin sama teman-teman dari Envera yang emang komunitas yang konser kepada kelingkungan. Nah, mungkin kakak-kakak bisa kenalin diri kakak-kakak semua ke penonton mungkin. Dari Mbak Fani dulu. Mbak Fani dulu. Mbak Fani Ya, dulu. halo teman-teman semua, nama saya Silvania Andalita, sama kebetulan sama teman saya, partner saya. Saya Bernadetta Yuswindayu Septiani, sering disapanya Eta. Nah, mungkin karena udah kita kenalan juga, aku mau ngasih tahu teman-teman sih, lebih kenal juga Envera tuh apa sih Kak? Komunitas apa yang bergerak di mana, dan kisah bisa terbentuknya dan Kak Fani dan Kak Eta tuh bisa ketemu itu gimana sih? Nggak apa-apa. Kisah kayak kesannya kayak yang ini legenda banget. Romansa ini. ya. Romansa. Silakan Mbak Fani. Kapan mungkin? Sebagai founder ya kan. Iya. Apa ya? Kalau sama nanti ceritanya kenapa kenalnya nanti sama Eta. Yang jelas mungkin boleh dikoreksi, Envera bukan komunitas. Oh, Jadi iya. Envera ini kami ini memang bentuknya CV, kami ini swasta. Memang kami ini berusaha bergerak di bidang lingkungan. Ada 3 bidang yang memang kami kerjakan gitu. Jadi kita bukan NGO, kita bukan komunitas, kita bukan apa lagi itu LSM bukan. Jadi beda itu dulu. Bidang kami meliputi 3, ada 3, yaitu yang pertama konsultasi, yang kedua adalah edukasi, yang ketiga adalah kalau orang-orang teman-teman tahu istilahnya adalah waste management. Tapi kita nggak pakai nama waste management karena orang kalau didengerin waste management kita kok ke Inggris gitu ya, Inggris banget gitu, susah. Jadi kita bilangnya adalah environment organizer. Jadi kita memang biasa hadir datang ke event-event lalu kita memberikan konsultan. Ini baliknya ke yang pertama, konsultan lingkungan. Bagaimana kita bisa mereduksi sampah atau suatu acara yang pasti ya acara menghasilkan sampah, nggak mungkin acara sekecil apapun pasti menghasilkan sampah, kurang lebih kayak gitu. Mungkin bisa Mbak Eta dilanjut. bisa kenalnya tuh gimana sih Kak? Kenalnya pertama kali kita kenal itu di Jakarta. Jadi aku kan lagi studi lanjut di PMLP Unika ya, lingkungan perkotaan di Unika. Terus kebetulan ada satu rangkaian seminar itu kan punyanya seseorang lah pokoknya. Kita ke sana bareng sama dosen juga. Nah, di sana chattingan nih, kan dikasih nanti kamu di sana ketemu sama ini ya, nanti ini dia alumni gitu, alumni Unika juga, dia PMLP juga kan. Terus oh iya sopan dong ya kan sama kakak tingkat gitu kan. Terus Mbak Silvani di mana ini gini oke kita janjian, akhirnya ketemulah kita di acara seminar itu ya kan, seminar Eco Green itu 2023. Nah akhirnya pas ketemu di sana kita ngobrol tuh ya kirain ngobrol sebatas ngobrol biasa. Setelah acara kita kelar gitu. Ternyata kok makin lama makin nyambung gitu, nyambung terus kayak sekali ada aja tiap ketemu itu ada aja gebrakannya. Jadi kita tuh sampai sekarang gitu kan. Terus kayak ini terus dia bilang aku tuh punya loh sebenarnya ini namanya Envera. Apaan tuh Envera gitu kan. Jadi Envera tuh gini, NGO bukan. Jadi tuh mimpinya dia Envera itu bakal kebentuk office gitu kan. Kita dia pengen punya kantor namanya Envera tuh nama CV-nya kan. Dia di dalamnya tuh ada 3 bidang tadi yang udah disebutin Mbak Fani. Nah terus kita mikir bisa, berhubung aku juga nggak bisa diem kan. Jadi ya kita ibaratnya tuh kayak ini siklusnya kayak maggot itu loh, nggak bisa diem pokoknya kan, pokoknya mengurai gitu kan. Ada aja ya gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kita jalan, kita ngobrol, kita kesana kesini cari belajar juga gitu kan, maksudnya dari orang kok bisa ya ini gimana. Jadi lebih ke amati, tiru, lakukan. Learning by doing ya jatuhnya. Lebih ke jadi kayak lebih kita improve sih, apa sih yang mereka udah lakuin tapi ternyata belum ada, dan ternyata kita jatuh hati di lebih banyak di environment organizer tadi, dimana kita masuk ke salah satu event karena kita berdua sempat ngobrol untuk yang menyuarakan keadilan lingkungan itu kan udah banyak, demo-demo sampai ke beberapa negara itu kan udah banyak, terus juga gebrakan bersih-bersih sampah dan lain-lain itu kan udah banyak. Nah terus kita sangkutin nih, ketika orang-orang itu udah menyuarakan tentang keadilan lingkungan, terus suatu NGO atau organisasi itu udah ngebersihin sampah,
nextnya apa nih, diapain nih gitu, udah disuarakan, udah dibersihin, terus kenapa gitu. Terus kita tarik benang merah lagi berdua, kan urgensinya di TPA ya gitu. Oh ya udahlah kalau gitu kita pemilahan. Nah makanya waktu di event, kalau kita masuk event, kemarin ada beberapa event yang kita udah jalan, nanti ya kita ngobrol itu. Di situ kita memilah. Jadi kita siapin. Jadi disitulah Envera dateng buat bener-bener langsung ngedukasi pengunjung, ngedukasi orang yang datang ke situ tuh buat ngelakuin pemilahan gitu. Dengan lihat oh mereka milih gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi ya gitu. Jadi apa yang kita melakukan, apa yang orang lain belum bisa lakukan. Ya. Mungkin aku bisa tarik kesimpulan kayak awalnya cuma sekedar kenal dan emang adik tingkat dan kakak tingkat bisa akhirnya benar-benar membuat satu CV yang bisa mempunyai dampak yang lebih lanjut lagi ke lingkungan ya Kak. Amin banget, amin banget. Dan ternyata memang Envera ini sejalan nih Kak sama divisi aku yang memang concern banget sama tentang sampah. Nah dari divisi aku sendiri itu punya 3 program kerja, 2 diantaranya itu memang concern banget tentang sampah. Salah satunya aku di program kerja kajian lingkungan dan memang aku ngebahas tentang regulasi hukum yang ada di Kota Semarang mengenai pengelolaan sampah, dan juga ada teman-teman Green Dips yang mencoba membuat sampah menjadi beasiswa, dan emang ternyata kayak nggak jauh beda, dan sayang banget. Mungkin kalau kita kenalnya lebih awal kita mungkin bisa kerja sama juga, karena kebetulan di acara-acara besar di Undip ini Green Dips ini bener-bener diajak banget buat milah, dan emang ternyata kakak-kakak dari Envera itu juga ikut milah juga kan sampah-sampahnya. Aku bener-bener kayak kenapa nggak dari kemarin kita kenalnya. Nanti masih ada lagi ya. Betul banget, semoga nanti di tahun-tahun kedepannya Envera bisa kerja sama Ella ya. Amin banget. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, aku mau ngasih fun fact dulu ke teman-teman. Di sini memang sampah tuh juga, correct me if I'm wrong ya Kak. Kalau sampah tuh sebenarnya memang pertama kali ditemukan sekitar 150 tahun sebelum Masehi. Dan memang pada saat Perang Dunia Kedua itu industri plastik sintetis tuh mengalami kemajuan yang pesat. Penelitian tentang plastik juga terus dilakukan sampai tahun 1941, sampai akhirnya kita bisa menemukan plastik yang sering kita temukan di minimarket, di warung, itu kayak PTI yang ada di botol-botol kemasan. Dan juga ternyata persentase sampah plastik dari total timbulan sampah tuh ada di angka 8-21%, dan juga setiap orang di Indonesia tuh menghasilkan sekitar 9 kg sampah plastik sekali pakai per tahunnya, dan itu tuh angka yang benar-benar gede dan fantastis banget. Per harinya 9 kg, apalagi dikali seminggu, dikali sebulan, dikali setahun, itu udah gede banget. Nah, aku mau tanya aja sih ke Kak Eta dan juga Kak Fani, sebenarnya dalam prakteknya di lapangan dalam mengumpulkan serta memilah sampah, apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam proses pengelolaan sampah sih Kak sebenarnya? Dari Kak Fani dulu deh. Kak Fani dulu. Karena saya jawabannya kurang lebih pasti sama. Karena sevisi itu tadi. Pasti kesadaran, awareness. Jadi tantangannya cuma itu sebenarnya, merubah habit ya. Habit, kita bilang habit. Ya bagiku minum botol air kemasan sudah habis, buang, taruh, selesai masalah. Tapi nampaknya itu sudah ya jadi habit, ya kalau nggak ditaruh mau dikemanain Bu kan gitu. Ya udah, itu kayak habit gitu loh, udah terbiasa. Lah untuk merubah itu, untuk menjadi seseorang, untuk merubah suatu kebiasaan itu dibutuhkan kurang lebih 3 minggu berturut-turut ya. Artinya untuk merubah suatu kebiasaan. Jadi kalau nggak 3 minggu dan itu bolong 1 hari aja kamu nggak itu, ya wes selesai. Jadi nggak kebiasaan itu akan hancur gitu. Nggak harus mengulang lagi 3 minggu. Nah itu yang susah Mas. Jadi itu yang membuat kita kayak wah ini berat banget ya, ternyata ya masalah ini tuh berat banget gitu loh. Masalah sampah sudah luar biasa susah, berat sekali ini masalahnya, udah sangat genting sekali. Jadi ya memang menumbuhkan rasa aware-nya, menumbuhkan rasa sadarnya itu yang jadi tantangan luar biasa gitu. Mungkin dari Kai. Sama sih kalau Mbak Fani tadi, kita sebenarnya basicnya sama, lebih sulit buat di bagian kesadaran ya, perilaku terutama kan. Kalau Mbak Fani tadi dengan konsep orang yang ditemuin adalah pemikiran yang ketika botol minuman ya udah buang karena nggak bisa diapain lagi. Nah aku lebih sering ketemu orang yang kalau pakai botol plastik itu bukan pemikirannya bukan oh ya udah dibuang emang mau diapain lagi, tapi lebih ke
ya udah taruh, buang aja, toh ntar ada yang Ya, mengelola. setuju aku cukup setuju Nah, itu. itu sih sebenarnya yang kayak sulit karena waktu di salah satu acara Harganas 2024 yaitu acara pertama kita yang paling boom banget. Acara gedenya Envera pertama, kita datang di situ, pejabat loh. Ex gitu kan. Datang nih buang, pum, panggil dong karena Ya. kan kita Mau mengedukasi nih. Ya. Pak, permisi bisa minta tolong diambil terus dibuka karena dia buang kardus. Ya. Ya kan, Terus makanan. dibuka terus maksudnya pilah gitu. Sama aja Mbak sampahnya gitu kan. Kita minta tolong ya Pak dibantu, kita Iya. kan lagi memilah gitu kan, terus dia pergi gitu kan. Marah. Terus kayak Memang harus tenang. sabar, Nah, terus sabar. jadi kayak ngamatin beberapa perilaku emang, dan itu kita baru agak berhasil di hari ketiga. Jadi Harganas itu kan 3 hari berturut-turut Iya. tuh. Pertama, kedua itu tuh berat banget, terus yang ketiga ini udah agak ringan, padahal yang hari ketiga itu malah justru puncaknya se-Indonesia datang ya. Itu, dan tapi volunteernya Envera, teman-teman volunteer itu pada bilang, gila ya hari ketiga enak banget. Karena apa? Karena mereka udah ngeliat kita. Jadi emang yang dibilang Mbak Fani tadi benar. Perilaku habit itu yang harus dikencengin, komitmennya, memantik komitmen seseorang sih. Kesadaran udah sadar tapi dia nggak komit, terus nggak konsisten. Nah, itu Betul. sih. Itu kalau dari aku tantangannya tiga itu. Ke aku sendiri juga Iya. sama, aku pribadi juga sama gitu. Malah kadang lebih pinteran anakku yang umur 4 tahun. Iya. Nah, kadang dia udah, "Mama ini buang mana? Mama ini kemana?" gitu. Karena di rumah sendiri aku juga mulai siapin tempat pilah gitu. Iya. Karena ketika kita speak up tentang itu tapi kita sendiri nggak nerapin gitu agak susah ya. Iya, Kadang betul aku di mobil numpuk banyak tisu. Tanya Mbak Fani kalau kita jalan itu kadang tisunya banyak karena apa? Nggak pengen buang sembarangan gitu loh. Ya. Gitu. Lebih ke habit. Perilaku. Tapi jujur memang aku setuju banget, beberapa orang itu menganggap kayak ya nanti juga kan ada yang ngambil ya. Itu terjadi banget di aku sebagai ya mungkin teman-teman di sini juga ngerasa kalau anak-anak LH tuh kayak dianggapnya kayak ini kayak palingnya pemilah sampah lah. Aku gitu banget, aku ngerasa banget gitu ketika aku di kantin, aku makan sama teman-teman, ketika teman-temanku untuk tetap pakai sedotan, aku tuh kayak aduh, aku ingat banget lagi ini kan nggak boleh ya di LH untuk pakai sedotan, pakai sekali sampah plastik sekali pakai, walaupun mungkin susah banget ya Kak, karena emang pasti banyak banget UMKM yang emang masih menggunakan sampah plastik sekali pakai, dan kita juga nggak bisa kayak Bu langsung gini deh Bu, kan pun mereka punya aturan dan punya peruangannya sendiri. Nah tapi aku yang benar-benar ngerasa banget ketika aku mencoba concern dengan masalah ini, tapi teman-temanku sekitar tuh kayak ngapain sih, tenang aja. Itu bener-bener kerasa banget kayak ya aku mencoba untuk konser dan aku mencoba untuk melek masalah ini, tapi ya seakan-akan malah kayaknya salah ya aku konser sama masalah ini. Bener-bener aku ngerasanya gitu loh Kak. Karena biasanya orang beda itu yang dianggap salah. Iya, aku ngerasanya bener kayak Orang kalau beda pasti dia yang dianggap salah gitu. Nah mungkin kalau karena mental aku juga kayak ya udah aku udah bodo amatan kan sama orang. Kalau orang lain mungkin kayak yang mencoba untuk melek sama isu ini mungkin kayak kayaknya aku takut diejekin lagi lah sama teman-temanku, atau kayak orang-orang juga aku capek-capek aku sendiri. Nah aku merasa kayak teman-teman yang nonton nanti kalau memang udah terbuka sama isu ini ya lakuin aja, gak usah gak usah kayak mikir kayak aku pemulung, aku enggak bakal, kita nggak bakal mikir kayak gitu juga, tenang aja. Nah mungkin dari banyaknya kegiatan pengelolaan sampah ya Kak, tapi akhirnya tuh kegiatan itu gak gak berkelanjutan. Nah menurut kakak dari Envera sendiri sebenarnya alasan atau faktor yang membuat program tersebut tuh gagal dan tidak berkelanjutan tuh apa sih? Nah apa langkah konkret untuk memastikan kelangsungan inisiatif tersebut sebenarnya? Agak panjang ya pertanyaan aku. Saya nggak nangkep yang kedua. Sorry. Agak tepi jurang ya. Kalau yang pertama tadi Kenapa nggak berkelanjutan? Iya, coba nggak Karena coba saya jawab ini dulu ya. Kenapa nggak berkelanjutan? Karena moving manusia itu sangat cepat gitu loh. Jadi selain belajar lingkungan, kebetulan kami juga belajar soal sustainability ya. Waktu kemarin kita ikut International Indonesia Sustainability Forum di Jakarta. Ini juga sekelas Pak Luhut aja mengucap bahwa intinya ya, manusia tuh selalu moving gitu loh. Pasti ada kan selalu bergerak, nanti A pindah B, B pindah C, C pindah A lagi. Ada aja gebrakan. Ada aja gitu. Ada, pasti memang seperti itu gitu. Ini berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya juga aturan juga. Aturan regulasi dari pemerintah.
bayangin aja tuh undang-undang ada berapa ribu juta itu. Iya, setuju. Udah berapa ribu juta lah ya. Iya. Dan nanti bentar dirubah lagi ini. Nah, ini yang bikin kadang masyarakat juga nggak bisa Bingung. masyarakat bingung, masyarakat juga disinformasi, miskomunikasi. Mereka malah lo kemarin aturannya gini, sekarang kok berubah lagi. Apalagi belum lagi pemimpinnya ganti. Itu kita lagi ngomong regulasi. Iya. Kita belum ngomongin teknis, belum ngomongin yang di lapangan, beda lagi. Nah, ini yang jadi belum jadi langkahnya akan terasa berat sekali gitu ketika lah ini kok nggak bisa sinkron ya sama ini. Tapi ya nggak apa-apa, artinya selama perubahan itu baik. Saya selalu ngomong sama Mbak Ita, saya selalu memotivasi ya, kalau kadang Mbak Ita kadang juga down gitu, nggak apa-apa, perubahan itu nggak apa-apa gitu. Walaupun itu negatif, itu juga salah satu proses gitu. Iya. Ya memang prosesnya harus seperti itu Mas gitu. Jadi memang prosesnya harus nggak melulu sempurna 100A semua, nggak harus gitu. Memang harus kadang harus turun, harus melihat ada kendala ini, ada masalah ini, masalah itu. Memang harus seperti itu. Gitu. Tapi selama tujuannya masih baik, visinya masih konsisten dengan visi ya terutama ya. Saya mau misi beragam nggak apa-apa, asal visinya masih sama, tak kira nggak ada masalah. Nah, yang kedua Apa tadi tadi? Tadi tuh pertanyaan kayak apa sih sebenarnya langkah konkret untuk memastikan kelangsungan inisiatif tersebut? Jadi progresnya gimana? Maksudnya biar jalan gitu Iya. ya. apa ya? Memastikan langkah konkretnya. Wah ya, apa yang pasti ya, diginiin? kayak kita ya, maksudnya 50-50 itu jawabannya ya. Karena kalau yang tadi kaitannya berkelanjutan itu kenapa banyak gagalnya yang diulang Mbak Fani tadi, yang pertama itu kan orang berpindah ya, karakternya pindah-pindah. Terus yang kedua tuh kadang tepi jurang. Intinya kadang banyak kepentingan di atas kepentingan. Jadi ketika kepentingan itu selesai setelah sudah semua sistemnya. Itu sih. Itu yang sampai sekarang aku kayak ya gitu kan. Dan waktu aku ngobrol sama masyarakat dia juga sama, mereka juga bilangnya gitu. Kan udah selesai Mbak programnya, kan udah tercapai Mbak ininya, kan sudah selesai gitu. So what gitu. Terus mau apa gitu kan. Itu sih sebenarnya. Jadi kayak balik lagi ke yang membuat gagal adalah kesadaran diri. Jadi kalau aku sering ditanya kemana-mana, aku pasti jawabnya kepentingan ini adalah ketika orang yang aktif dia akan pengen aktif. Ketika ada masyarakat pasif, ya udah dia di situ aja gitu. Gagalnya di situ. Yang si aktif ini nggak mau ke bawah gitu, karena merasa yang ke bawah ini bebal. Sedangkan yang di bawah ini merasa ya udah lu punya kepentingan, jadi lu aja yang maju. Dan udah gitu terus, itu sih gagalnya. Terus kalau progresnya inovasi yang biar itu berlanjut ya, maksudnya biar itu nggak gagal. Balik lagi ke hubungannya, korelasinya. Jujur ya, bukannya kita gimana, maksudnya ketika kita mau ngomong, kita masuk nih ke salah satu ranah, di situ kita udah bilang, yang aku sempat bikin aku down kemarin tuh kayak kata-kata lu kerja cuman ngurusin sampah, itu kan udah ada tanggung jawabnya. Lu ngapain gitu, kamu ngapain, kamu mau cari kepentingan apa. Jadi seolah-olah kayak kita datang, kita punya kepentingan sesuatu gitu. Ya memang kita punya kepentingan, tapi enggak yang hitam gitu. Ngerti nggak sih? Jadi itu sih. Jadi sebenarnya kalau mau saling bersinergi, saling Tak kira bisa lah itu. Cuman memang Pak Luhut kemarin juga bilang ya sama aku lupa yang dari SDM-nya Cina tuh, lupa namanya itu. Dia juga bilang bahwa untuk bersinergi itu butuh waktu. Gitu. Jadi kalaupun kita punya target Indonesia Emas 2045 misalnya kan, ada itu nanti bakal kecapai walaupun nggak maksimal, setidaknya kita udah naik satu tangga gitu loh. Ya nggak sih, itu aja sih. Cuman kadang orang di atas ini pengennya karena ada kepentingan tadi, pengennya muluk cepet. Nah yang gimana mau cepet, masyarakat kita aja suruh milah mereka nggak ngerti. Setuju, iya benar. Kadang di atas bilang orang ini ya aku nggak bisa loh nyalain. Kita nggak pernah mau nyalain masyarakat yang seolah-olah masyarakatnya ki angel gitu, susah gitu. Masyarakat kita tuh susah loh, kesadarannya minim gini-gini. Tapi kita selalu ngelihat dari sudut pandang lain dulu gitu. Ketika masyarakat ini susah buat milah, lu udah kasih fasilitas apa? Cukup nggak fasilitas yang lu kasih gitu? Apakah hanya tempat sampah pilah? Atau lalu seperti apa? Nah, ketika edukasi itu berjalan dan dinas terkait di DLH sendiri pun udah banyak kok sosialisasi, banyak gitu kegiatan untuk pemilahan, untuk regulasi sampah, sosialisasi banyak banget. Tapi ya balik lagi
pendampingannya berlanjut nggak, ataukah ketika itu selesai ya udah selesai. Ya betul. Itu sih. Plus balik lagi sih kendala kita karena kita masih negara berkembang ya. Iya. Jadi memang mau sulit. Aku sama Cici itu senang banget ngeliatin yang di, aku lupa di Amerika ya Ci, yang di video yang salah satu per RT itu tuh punya tong sampah khusus organik. Oh ya. Itu jadi setiap warga tuh mereka udah milah sendiri kan di rumahnya, jadi khusus organik langsung masuk situ. Nah itu nanti organiknya itu buat pupuk kan, diambil sama si petugasnya buat diolah pupuk. Nah nanti tuh ini bakal dapet kayak card gitu, terus tiap rumah itu dapat pupuk gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kalau di sana kan sering nanem kan, jadi kayak pupuknya tuh kamu nggak harus beli, jadi benar-benar kayak hasil dari sampah kita sendiri. ya, jadi ekonomi sirkularnya tuh jalan Iya, gitu loh, bener, sesederhana itu. Iya, Nah iya, kalau iya. di sini tuh ya maaf ngomong memang nggak munafik, kepentingannya masih cuan dan cuan. Betul. Jadi kebalik nih, ketika bank sampah itu kan tujuannya mengelola nih. Iya. Tapi di situ kebalik, bank sampah bisa ngasilin uang. Iya, ngasilin uang dengan apa? Ya udah kita perbanyak aja sampahnya. Iya. Itu padahal tujuannya bank sampah mengurangi. Betul. Benar aku ngerasa gitu Itu juga. sebenarnya. Pun maaf aku potong. Iya. Memang kayak aku ngekaji juga kayak bank sampah sebenarnya di Semarang dulu kan. Aku karena kajianku lingkupnya di Semarang dulu, bener. Sebenarnya sejalan itu atau enggak sebenarnya si bank sampah ini? Ya memang dari total bank sampah yang ada di kota Semarang ya cuma beberapa aja yang benar-benar bisa sesuai jalan dengan yang emang mau mengurangi sampah. Sisanya ya jatuhnya kayak TPS 3R lagi, TPS 3R lagi. Itu bener-bener kayak aku ngerasanya ya elah kayak gini ngapain lagi ada bank sampah, capek-capek aja. Pun memang aku setuju banget harusnya ada kesinergian antara pemerintah, masyarakat, kita juga, akademisi, media, bener-bener harus ada sinerginya. Kayak misalnya dari pemerintah harusnya ada regulasi, media yang menyebarkan luas informasi, dan masyarakat yang mau kerja dan bekerja sama, dan akademisi yang mau mengedukasi. Sebenarnya aku benar-benar setuju banget mengenai statement untuk adanya sinerginya mengenai pengelolaan sampah ini sendiri. Nah, mungkin bisa dilanjut, tadi aku sempat potong, maaf deh. Tadi apa ya? Ini apa sih? Aku juga lupa apa ya. Aku potong, maaf aku tadi. Aduh, mama aku potong. Ya intinya itu sih, kalau misalnya mau lanjut kita harus bersinergi, itu aja sih. Karena kan ya masyarakat itu kayak bank sampah ya. Iya. FYI nih, for your information ya. Itu pengelola bank sampah yang paling terkenal, nggak ada anak mudanya. Mbak Fani, ini masih bisa di reuse apa reduce apa Ini- maksudnya residu Mbak Fani? Kita bahas lagi maksudnya. masih bisa dipakai. Bisa dipakai. Iya, ini dari Saerah. Saera Rice Rice Bowl. Bowl. Wow, Saera Rice Bowl bisa jadi masukan ya nanti. Enggak. Bisa jadi masukan kalau nanti untuk kedepannya kalau bisa kemasannya mungkin bisa diganti yang lebih ramah lingkungan kali ya, Kak? Rice bowl. Ya ini apa sih, paper bowl gitu Paper tapi bowl. yang dia Paper bisa. bowl. Tapi ini dalamnya masih ada plastiknya ya. Ketika jadi bubur nanti kalian bakal nemuin lapisan plastiknya. Itulah Masih ada kenapa polinya. kalau misalnya kalian pakai ini dia nggak akan tumpah kuahnya, nggak akan merembes gitu sampai Oh, iya, gitu, karena iya, ya iya. itu. Mbak Fani ini udah bikin kertas halus dari Daur ulang. kardus, daur ulang Kertas kertas biasa. ulang jadi HVS gitu lagi. Dari ini iseng gitu, dan ternyata dia harus milihin plastiknya lagi di dalamnya. Karena masih Jadi, ada plastiknya. Ini bisa didaur ulang tetapi masih ribet. Jadi kalau bisa ya Jalan panjang. Semoga semangat bisa. Saera Rice Bowl. Oke. Enak kok. Bahannya enak. Porsi mahasiswa ya. Porsi mahasiswa kenyang banget, ini 15.000. Cuman tinggal mungkin ditambahin apa sih kayak salad gitu nggak sih? Setuju. Kadang kan harus tetap ada sayurnya. Betul kan. banget. Bukan hanya cuma sekedar protein dan karbohidrat ya. Jadi kalau misalnya mau benar-benar combine ya 15.000 gitu, ini kan hewani nih proteinnya nih. Jadi kasih aja nabatinya satu sama sayur satu. Betul. Iya, setuju. Sayurnya nggak usah yang mahal-mahal, mungkin bisa dikasih salad atau timun aja sih buat. Betul. Setuju aku. Ya biar mahasiswa nggak sembelit pak. Tapi emangnya sih Emang harus kalau warna ditambahin hijau salad gitu kan? ditambahin warna juga nggak sih, Kak? Ya. Kalau jadi misalnya nggak teriyaki ini kan cuma kayak kuning sama coklat, mungkin bisa salad kayak jadi tambah oranye. Kalau misalnya ditambah timun jadi hijau, jadi kelihatan seger Mungkin, aja. Iya gitu. Enak sih. Soalnya rasanya enak, cuman buat rasa teriyakinya buat aku keasinan. Jadi lebih rasa asinnya daripada teriyakinya. Gitu. Mohon maaf ya. Jujur katanya nggak apa-apa kan ya? Saera Rice Bowl enak. Red.
satu Red Kak, dari 1 sampai 10. 8. 8 sih. 8. 8 Untuk menu yang ini ya, menu yang ini 8. Tapi jujur, kayaknya Kak Fani sama Kak Eta misalnya emang ke Tembalang harus datang ke sini. Oh ya, Karena oke, banyak ya. banget variannya. Oke, hari ini kita cobain yang ini ya. Nanti dipastiin ini yang apa, teriyaki kan. Nah, besok kita main Cari lagi. yang Semoga Cari ada yang- kesempatan buka sini lagi, harus datang ke saya. Oke, siap. Mungkin ini sih Kak yang aku menjadi pertanyaan lagi, kayak di Indonesia kan emang masih belum rata ya tempat pembuangan sampah, fasilitasnya juga pengelolaan limbahnya belum merata. Nah, seperti apa sih metode yang digunakan dari Envera sehingga pengelolaan sampah ini menjadi solusi yang efektif gitu? Mungkin dari siapa aja deh, bebas. Baita. Iya, sebenarnya kalau pengelolaan di Envera sendiri tuh kita menerapkan yang kita tadi prinsipnya bersinergi. Jadi Envera sendiri emang nggak mengelola secara langsung, tapi kita kembali lagi ke dasar memilahnya tadi. Ya. Nah, setelah kita pilah, kita biasanya calling nih. Misalnya kita ada acara di kayak kemarin Simpang 5. Kita telepon nih bank sampah terdekat yang memang paling maju. Maksudnya Ya. yang paling aktif gitu Oke, kan. oke, ya. Dapatlah bank sampah tersebut, terus kita koordinasi, Bu, kita ada acara ini gini-gini. Terus boleh nggak kita buang buang Kita sumbangkan kita Iya, Iya. iya. Kita nggak nabung karena kita nggak dapat duitnya. Kita sumbangkan gitu kan, Iya, dengan iya, iya. sukarela gitu Iya, kan. iya. Cuma-cuma. Cuma kita kasih, mau nggak sampah dari ini, cuma saya nggak tahu berapa kilo, kita cuma butuh data. Jadi dari kegiatan tersebut kan finalnya Menghasilkan adalah data. datanya Ya, tadi. setuju. Supaya tahun depan ketika itu berjalan, apa yang harus dilakukan gitu Ya. kan. Kita kerjasama sama bank sampah tersebut. Nah, nanti bank sampah yang akan mengelola dan kita tanya. Biasanya kita tanya follow up lagi, maksudnya kayak bank sampahnya itu masih aktif nggak. Jadi jangan sampai kita waktu itu pernah nyumbang ke sana tapi ternyata bank sampah itu nggak Nggak aktif aktif. gitu kan. Lebih ke situ sih. Terus kedua, karena kita aku sendiri kan lagi mendampingi sekolah berbasis lingkungan ya, di Yeah. SMA Kebon Dalem itu di Durenan itu. Di sana punya waste management. Jadi kayak sampah organiknya kasih ke Magot di sana. Yeah. Terus kemarin yang terakhir karena terlalu banyak sampah organiknya, kita kerja sama DLH juga sih. Kita calling orang TPA buat Iya. kasih pakan Magot, bantu ambil. Itu sempat aku bahas juga sama Pak Joko tentang kayak sebenarnya sampah organiknya tuh kemana sih Pak? Sebenarnya emang di TPA Jatibarang ini ada kayak budidaya magotnya dan emang cukup kalau dibilang ekonomi dan itu kayak cukup menguntungkan banget ya untuk magot itu sendiri. Lumayan sih, ya kayak gitu. Cuman ya harus bener-bener dikontrol sih. Ya. Soalnya kalau nggak namanya karakter orang, kadang kita udah memilah dengan sepenuh hati, ya kan? Memilah tuh ngorek ya, Iya. ya dari plastik kecil aja kita ambil gitu kan. Volunteernya Envera tuh bener-bener ngobok banget lah. Tapi kalau nggak dipantau ya loss sampai sana juga nggak sampai ke, ibaratnya kalau kita ngasih santunan nggak sampai ke anaknya. Yeah. Nah, kayak gitu sih. Itu aja sih kalau dari aku, lebih ke memilah. Jadi balik lagi sebenarnya Envera untuk pengelolaannya sendiri karena kita target sasarannya ke edukasi. Jadi kita nyerangnya bukan ke cara pengelolaannya nih. Karena kita punya prinsip dua gini. Mau secanggih apapun, seteknologinya itu semahal apapun, tapi kalau kesadarannya nggak ada, Ya, sama setuju, gitu. benar, Jadi benar. lebih ke kita pilah aja dulu, santai kan anak kecil juga milah. Iya. Gitu sih. Itu Mungkin sih, dari Mbak Fani ada? Sama. Samain aja dulu Kak ya, samain aja dulu aja. Nah, mungkin emang ternyata cara Envera buat mengedukasi dan mengelola sampahnya itu hampir sama dengan Greenpeace juga sih Kak. Oh ya. Iya, karena memang tapi bedanya sedikit kalau volunteer Envera mungkin bener-bener mengorek dan ngambil sampahnya sendiri, Ya. tapi kita tuh dari Greenpeace itu bener-bener kita menyerahkan pengelolaan sampah itu ke mahasiswa-mahasiswanya. Jadi kayak kita bener-bener pengen kalian itu bisa concern sama masalah ini. Kita pengen bener-bener kalian bisa memilah sampahnya kalian sendiri, karena memang di peraturan rektor sendiri memang ada tertulis kalau mahasiswa tuh harus bisa mengelola sampahnya sendiri, dan kita benar-benar berpaku sama itu. Walaupun memang kenyataan di lapangannya agak susah ya Kak, ternyata memang kayak Hasilnya apa? aduh ya Hasilnya ampun. Nggak, saya mau tanya hasilnya Hasilnya gimana? Kalau Nah, diserahin ke mahasiswa langsung mungkin ya? kita boleh spill sedikit ya. Iya, boleh spill dikit ya. Hasilnya gimana? Jujur kita tuh ada 3 event gede, salah satu di antara itu ada PMB, penerimaan mahasiswa baru. Itu bener-bener karena adanya regulasi dan beberapa hal, jadi kita yang memilah. Tapi untungnya teman-teman dari volunteer Greenpeace sendiri itu bener-bener pengen gitu,
pengen ngambil dan kita juga kerjasama semuanya bisa. Nah ketika di PKKMB juga itu barulah kita bisa ngelihat teman-teman dari Undip ini, karena mungkin ada kita dan kita memaksa mereka, emang ada unsur paksaan kita untuk harus milah. Akhirnya di PKKMB itu teman-teman bener-bener cukup mau ya, mungkin cukup kelihatan mau banget, apalagi di beberapa fakultas itu bener-bener kayak akhirnya kayak ya kak ini buat ngambil ininya gimana ya, dan emang panitia pun untungnya banget bisa diajak kerjasama kayak ya kak dari fakultas kami memang udah menerapkan pemilahan sampah yang organik, anorganik dan juga B3. Nah mungkin di ODM inilah yang benar-benar event gedenya Green Dips. Itu kita benar-benar ngerasanya alhamdulillahnya banget dari teman-teman maba itu mau gitu buat milahnya, walaupun kita agak capek ya sebenarnya sebagai panitia, kayak harus muter sana sini, keadaan panas, stadion berdebu, kita kayak benar capek banget ini. Tapi untungnya banget setelah pendataan bener-bener sampah residunya tuh pas didata di TPS 3R Undip bener-bener kecil banget, dan aku bener-bener makasih banget. Mungkin kalau nanti ada teman-teman volunteer Green Dips di sini nonton, aku mau makasih banget bener-bener udah ya ngebantu kita ya ngurangin volume sampah lah ya, setidaknya di Tembalang ini dulu aja. Bener-bener kayak aku ngerasanya kayak ya walaupun masih kecil-kecilan ya kak usahanya, tapi dampaknya aku ngerasanya mungkin untuk kedepannya mungkin kalau bisa dilanjutin ini benar-benar bisa gede banget sih. Itu benar-benar emang harus ada satu yang aku highlight banget, harus ada paksaannya dulu sebelum emang itu. Orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa nggak bisa. Emang harus dipaksa orang dulu. Tidur aja dipaksa. Iya. Kalau kamu nggak tidur digigit nyamuk. Iya betul, benar-benar emang harus dipaksa. ada iming-iminginnya dulu. Iya. Benar kayak harus dipaksa nih. Nggak mungkin cuma kita tolong ya diiniin. Nah, nggak bisa. Kata tolong tuh udah gak berarti gitu. Aduh, bener-bener kayak nggak ada artinya, bener kayak ya elah, yang paling pernah ada waktu itu kita karena Green Dips ini dimulainya bukan cuma di 3 event itu, tapi di acara-acara gede lainnya di BEM juga. Bener-bener kita kayak tolong pilah kayak oh iya ditaruh semua. Aduh, padahal kita udah ngasih trash bag tuh udah dikategorikan loh, itu kayak kenapa sih sesusah itu ya buat cuman itu, kayak makanya untung banget di acara di 3 acara besar itu kita ada unsur paksaan untuk bisa memilah, dan untungnya bisa memilah juga. Itu benar harus dipaksa banget sih. Bener. Nah, mungkin bisa kita lanjut kali ya? Lanjut dong, masa nggak sih ya? Nah, ini sih sebenarnya kan dari kita tahu kan ada bank sampah, Green Dips sendiri ada, TPS 3R. Sebenarnya kayak komunitas bank sampah tuh cukup efektif gak sih kak untuk mengumpulkan atau mengelola sampah? Karena jujur aku sempat wawancarai salah satu NGO tentang yang emang concern juga tentang sampah. Itu beliau mengatakan bahwa sebenarnya bank sampah ini ya memang efektif kalau misalnya jalan, tapi ya kenyataannya di lapangan banyak yang nggak jalan. Jadi sebenarnya efektif atau enggak ada bank sampah ini, atau mungkin program-program lainnya? Efektif. Kalau tetap ada kata tapinya. Ada kalaunya. Ada tapinya, ada kalaunya. Kalau kepentingan di atas kepentingan tadi sudah hilang. Ya. Balik lagi, tepi jurang. Jawab takut banget. Mungkin nanti kalau itu bisa diedit aja ya, kalau itu yang agak-agak sensitif. Editor tolong. Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, harus disampaikan. Harus biar lebih, harus ada unsur paksaan tadi. Paksaan Iya, nggak apa-apa. Karena memang efektif kok, sebenarnya efektif. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup itu kebetulan teman aku ya deket juga gitu. Kita sering sharing yang memang kita udah mengupayakan semaksimal mungkin, tetapi kadang memang ketika kepentingan itu selesai ya harus selesai gitu. Dan masyarakat kita itu bener yang dibilang Mbak Fani tadi, kadang nggak semuanya, kadang tuh ada apanya Bu. Iya Terus benar-benar. kalau kita begini kenapa gitu. Ya, nggak usah kita sebut lah ya, nggak usah sebut lah. Kadang begitu. Jadi ada oknum-oknum seseorang yang memang kadang ketika itu berjalan Maya nih, tapi habis itu selesai nggak dijalanin gitu. Banyak kok bank sampah mangkrak, kita pun juga ya maaf ngomong ya, maksudnya tim dari dinas pun juga pasti pusing loh mikirinnya kita. Ini kalau mangkrak pertanggungjawaban kita gimana? Ini kalau mangkrak nanti dikirain kita gimana gitu kan? Karena pertanggungjawaban SPJ-nya, LPJ-nya itu kan pasti ada gitu dari dinas. Nah, itu yang sebenarnya juga ayo masyarakat tolonglah kita dibantu. Kalian udah kita fasilitasi, tapi kalian juga harus sadar, harus aktif gitu. Jangan cuman yang aktif makin aktif, yang pasif bodo amat gitu. Apatis. Itu sih, apatis bener. Itu sih. Tapi jujur memang aku ngerasa
di lingkup kota Semarang sendiri ya Kak, dari pengelolaan sampah, dari infrastruktur bener-bener dibanding kota lain ya Kak. Kalau misalnya aku bandingkan, aku kebetulan aku asli Jabar, aku asli Karawang, ya aku Jawa Barat, dan emang aku sempat tinggal di Bandung setahun. Itu bener-bener ya dibanding Semarang ya, dibilang Semarang itu cukup bagus dalam pengelolaan sampahnya, walaupun memang belum yang sempurna dan memang harus dikaji lagi sebenarnya sampai bisa dibilang sempurna itu gimana. Tapi ya dibanding kota-kota lainnya Semarang ini cukup bagus, tapi memang kesadaran dari masyarakatnya inilah yang masih harus kita pantau terus, benar-benar kita edukasi, kita pantau. Pun sebenarnya memang dari pemerintah sendiri sudah memberikan beberapa fasilitas yang emang aku ketahui dan emang aku kaji. Memang dari TPS 3R sudah ada, bank sampah ada, truk sampah yang buat ngangkut semuanya ada. Tapi itu balik lagi, mereka memang harus ada kesadarannya diri sendiri. Itu memang walaupun ada undang-undang yang memaksa, kalau memang nggak ada kesadarannya untuk apa juga sebenarnya itu memang benar sih kayak gitu. Karena jujur aja ya, ini buat kalau misalnya nanti kita share kan, teman-teman Pasgat, supir-supir truk damri, pasukan merah itu mereka jam 3 pagi udah jam 2 pagi udah dan jalan. supir truk itu kadang aku sedih ya ketika ada masyarakat yang lapor ke tagnya DLH gitu kan, kayak laporan peraduan sampah di sini mangkrak. Kalian jangan cuma bisa ngadu gitu loh. Ayo kalian kalau udah ngadu itu kalian udah berbuat apa ke diri kalian sendiri. Karena supir-supir DLH, teman-teman rekan-rekan ya, saya bilang rekan-rekan yang bekerja di jalan, yang ngambil sampah, itu kita ada loh jamnya. Kalian tahu nggak, sampai teman-teman itu sampai bilang, gila ya kita nggak bisa loh dalam satu kali jalan itu harus dipancang waktu 1,5 jam. Namanya orang di jalan. Ketika nanti ngebut, wah truk dam nih ngebut sukanya gitu, sampahnya terbang dan salah lagi. Jadi sebenarnya butuh sinergi dan kesadaran tadi sih. Jadi memang bener yang Mas Aldo tadi bilang bahwa Semarang ini cukup lumayan untuk kalau aku bilang bukan pengelolaan sampahnya ya, penanganan sampahnya. Penanganan sampahnya cukup, karena teman-teman di lapangan itu udah keren banget lah. Aku juga mengapresiasi teman-teman di lapangan itu benar-benar sigap. Maksudnya ketika ada sampah, makanya kita sampai punya tim banyak banget. Bukan cuman truk, teman-teman supir truk dan tenaga, tapi juga ini apa namanya, kayak Pasgat, kita bilang Pasgat itu yang darurat gitu yang cepet, pokoknya ketika ada aduan kita langsung berangkat, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi butuh bersinergi. Jadi hanya perlu nanti ketika kesadaran itu benar-benar dipupuk, itu gimana, karena masyarakat kita ini nggak cuma butuh sosialisasi doang. Sosialisasi ngomong sampai maaf ya, punten. Jadi aku sama Cici sempat bilang itu FGD-nya apa bedanya sama sosialisasi. Ngerti nggak? FGD itu kita forum group discussion. Fokus group discussion. Bukan forum. Fokus group discussion yang kita di mana ketika kita udah paparan, oke guys, kita materi ini gini, kita mau bahas tentang ini, langsung dibagi jebret dalam satu diskusi kelompok gitu. Kelompok. Ini enggak gitu. Iya, mohon maaf sekali lagi. Jadi FGD-nya tuh bisa Jadi FGD-nya itu modelnya ya udah sosialisasi, sebenarnya duduk manis, ya ini ya kayak seminar aja ya jatuhnya. Terus yang dengerin cuma gini, ini udah tahun kemarin, ini udah nih bulan lalu. Kenapa? Ya jadi pemerintah nggak bisa menyalahkan masyarakat juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Sama-sama salah nih gitu. Nah ini makanya kita yang di tengah, saya Mbak Fani dari Envera, teman-teman NGO lain tuh, ayo gitu kerjasama. Karena faktanya sampai sekarang adalah ketika kita mau masuk dalam suatu acara untuk paling dasar aja memilah, kita dibilang apa? Ingat nggak Mbak Fani? Itu dibilang kita nggak perlu kalian. Kita udah punya petugas sampahnya sendiri yang mau ngangkut. Oke, proposal kita ditolak, ya udah selesai. Ya, kita juga ya udah gitu. Berarti memang kayak ya udah. Dan akhirnya ya udah, tapi bukan ya udahnya kita nyerah gitu. Maksudnya ya udah kita coba masuk ke event-event yang kita juga lihat kegiatannya. Kita juga lihat kegiatannya, terus habis itu kita storyin. Kita storyin yang katanya nggak butuh gitu kan. Kayak gitu-gitu. Gitu sih, itu aja sih masalah. Iya udah benar-benar aku ngerasa memang aku setuju statementnya, kalau misalnya masyarakat itu nggak bisa nyalahin pemerintah dan pemerintah pun nggak bisa menyalahkan masyarakat. Benar-benar harus ada banget, balik lagi harus sinergi, harus benar-benar adanya kerjasama antara
semua pihak, nggak bisa cuma satu pihak yang bekerja. Ya kalau cuma satu pihak yang bekerja ya yang kerja dan yang menikmati hasilnya pun cuma satu itu doang. Iya, betul. Itu sih memang setuju banget aku. Nah selanjutnya nih sebenarnya ada nggak sih program-program kayak komunitas sorry itu balik sama lagi pertanyaannya. Nah sebenarnya dari Envera itu sendiri itu ada kerjasama nggak sih Kak dengan organisasi atau komunitas lokal yang sama yang bergerak di bidang lingkungan kayak NGO ataukah Envera ini cuma bener-bener bekerjanya sendiri gitu? Kita ya udah kita saat ini karena memang masih 1 tahun kita masih coba kerjain dulu sendiri, nanti baru mungkin kalau ada yang mau kerjasama karena kebetulan dari Ala sendiri tuh beberapa kali kebetulan kayak di ODM kemarin kita kerjasama sama WCD itu memang mereka World Clean Up Day ya. Nah itu tuh bener-bener mereka mau memilah sampah. Nah mungkin visi misinya sama, apakah dari Envera sendiri sempat ada obrolan atau emang udah pernah bekerja sama kah sama komunitas-komunitas lainnya gitu Kak? Kalau kita ngomongin lingkungan, persoalan lingkungan nggak mungkin berdiri sendiri. Itu jelas nggak mungkin. Karena lingkungan itu nggak hanya 1-2 hari duduk kamu ngopi selesai. Lingkungan itu panjang, jangkanya panjang. Aktor yang terlibat di dalamnya juga banyak sekali. Jadi Envera selalu terbuka untuk siapapun, entah itu NGO, entah itu swasta, entah itu government. Kita selalu terbuka kalau kita bisa saling mengisi, saling melengkapi, sinergi tadi kayak Mbak Eta, ya ayo gitu. Kita selalu terbuka untuk siapapun. Jadi kalau misal ada panggilan ini, ada itu, kita nanti disuruh ini, ya ayo. Kalau menurut kami ya, tapi kami tetap baca kalau memang visinya masih sama, masih sejalan, ya ayo. Tapi ketika visinya udah ini kok gini ya, kadang kan saya rasa-rasa nggak sama Mbak Ita, ini bagus, proposalnya bagus, tapi kok gini ya. Kalau coba kamu cek gini, ketika sudah ada yang nggak sesuai, nggak cocok sama batin kita, sanubari kita, ya kita pasti tolak. Menurut kita nggak sesuai ya kita akan tolak, ya kan. Ada acara nih bagus banget nih acaranya kemarin, keren nih, lingkungan hijau banget akhirnya kita contoh simpel nih, souvenir ya kan. Saya lihat nih souvenirnya apa nih, dapat ini tote bag, ternyata bener ketika kita datang tote bagnya dikasih plastik lah kan, sama aja men gitu loh. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang kita udah udah di luar kontrol kita juga ya. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk ayolah kita coba. Ya tetap aja ada seperti itunya gitu ya. Ya udah akhirnya ya nggak apa-apa lah gitu. Tapi ya udah untuk next ke depan jangan begini lagi. Kita tetap terbuka pada siapapun, tapi kita juga menyaring yang sesuai visi gitu. Nah, tapi aku mau nanya nih karena tadi ngomongin banyak event juga. Sebenarnya aku penasaran satu, kayak ada nggak sih Kak beberapa event yang benar-benar kayak ngerasa ada event nggak yang benar-benar di-rate-nya sama kakak-kakak dari Envera ini kayak ini event paling bagus banget nih dalam penanganan sampahnya dan pengelolaan sampah, dan ada juga nggak sih event yang ini beneran nih kita bener-bener mengelola sampah di sini tuh kayak bener-bener gini nih, ada nggak sih, ceritain aja, spill dikit aja nih. Apa ya? Ada apa tuh? Nggak ada. Jadi ada atau nggak ada nih? Nggak ada sih. Ada tapi nggak ada. Sistemnya, ada sistemnya, ada alatnya. Enggak jalan. Sayang banget itu udah difasilitasin banget loh, itu udah ada. Kita spill aja sekelas International Sustainability Forum kemarin yang kita datang. Iya yang 3 hari itu. Ya kita apresiasi banget buat panitianya, Itu luar biasa. Udah disediakan tempat sampah pilah yang emang benar-benar sedetail itu, sampai sampah organik aja dia bikin, karena jarang banget di tempat umum ada pemilahan sampah organik khusus makanan nih. Iya. Tapi iseng nih. Emang kadang kita berdua tuh kerjaan gitu kan. Bukalah kita tongnya, set. Ini apaan ya? Plastik. Organik gitu. Karuan ya. Tahu nggak, sampai kita senterin terus petugasnya, Mbak jangan direkam. Bapak jangan direkam. Tapi sudah terekam sih. Oh enggak Pak, ini flash kok gitu. Ini flash video maksudnya. terus ya itu, bayangkan sekelas internasional ya, tetap segede itu aja sampahnya tetap nggak kepilah. Padahal yang hadir udah orang-orang ini ya, orang-orang lingkungan banget ini. Orang lingkungan, udah pegiat lingkungan nih. Masih mending kalau nasional ya. Ini internasional loh, yang membuka aja Jokowi. Yang sampai kita ngomong aja Castisus ya kita ya sir gitu kan. Awal lagi ini cuman ketika kita ngerasain perbedaannya ketika kita hadir, ketika Envera datang di suatu tempat untuk memilah,
Harganas berhasil ya. Harganas berhasil tuh, keren. Harganas kemarin keren banget, berhasil. Harganas 2024 tuh BKKBN itu ya. Itu kita kerja sama beliau juga, terus berhasil. Walaupun berhasilnya di hari ketiga, ya kan? Nah, hari ketiga kita baru bisa volunteer, kita tuh kayak duduk tenang, iya silahkan Oh, iya, gitu. iya, Padahal iya. di hari pertama kayak nangis gitu kan. Soalnya aku aja sampai nggak nafsu makan, Iya, karena relate kita harus aku, milih relate sampah aku. organiknya itu kan, kayak bau banget gitu kan. Terus ya, nggak itu, terus dia kayak Mbak Fani kayak aku nggak nafsu. Dia tuh udah diem deh, mukanya dia kan kelihatan banget nih kalau udah gitu kan, kayak fun fact-nya dia muka fun face deh, kayak apa ya, fakta mukanya kan gitu kan. Kalau udah itu cuma ngambil gitu dong, ngedatar. Terus habis itu di depan orangnya krek dibuka ininya, apa sih cup ya, cup kardus Dok, pang nah iya. Terus habis itu nanti ada orang, tapi ketika itu dia tanya gitu, dan kita terbayarkan di saat hari ketiga. Jateng Fair kemarin, Jateng Fair Jateng Fair sebenarnya cukup cukup baik. Karena kita nggak sampai ke tahap pengolahan ya. Jadi kita hanya Kita berhenti nggak di tahu. pemilahan. Kita memang terus terang kita nggak dagangnya nggak, kurang maksimal. ya mungkin jatuhnya agak kurang maksimal di situ. Tapi secara pemilahan kita sih udah milah, kita milahin. Yang paling kerennya kalau di Jateng Fair kemarin anak 4-5 Ya, anak tahun, kecil kecil juga. 5 tahun Lebih dia tahu. berhenti nih bawa sampah, dia berhenti baca. Baca dulu. Karena kita tuh kasih gambar, jadi Tulisan. bukan cuma tulisan. Iya, iya, Kan iya. kadang kalau di tempat umum tuh cuma organik, anorganik gitu kan. Kita kasih gambar, jadi kayak ada plang gede gitu, terus gambar. Terus anak kecilnya tuh baca gitu kan, dia baca, terus dia ngeliatin sampah yang dibawa, terus dia buang plung gitu. Terus kita gitu aja itu udah, wah, anak Akhirnya ini kayak lucu ada, banget. aduh, Anak iya, kecil, benar. walaupun Iya, bukan iya, orang iya. tua ya. Kalau orang tua kayak bagus, tapi kalau anak kecil kayak wah keren. Berarti emang udah sadar dari kecil gitu loh, dan emang berharapnya ya sampai dia orang dewasa. tuanya tolong ya dijaga kesadarannya. Tuh, nah ini sih sebenarnya aku pengen nanya-nanya tentang di event-eventnya gitu, kayak sebenarnya volunteernya dan cara Envera buat menggayatnya itu gimana sih sebenarnya? Apakah ada pengumuman nanti kita dari IG Envera, Instagram Envera kayak kita open volunteer atau kayak ngambil Keputusan gimana atau presiden. gimana tuh Kak? Kita buka surat edaran dulu. Dikirimkan ke itu Enggak. atau maksudnya dilewatin Kami, burung dara atau gimana? Iya, burung Karena dara. pemula kali ya kita jadinya kayak ya udah. Enggak pakai borse. Ya, pertanyaan menarik. Saya ingat pertanyaan ini ditanyakan di Up Radio di USM ya. Di USM itu kalau nggak salah saya tanyain, gimana kok Envera yang bukan siapa-siapa bisa dapat orang yang lumayan banyak, sekitar 30-40 orang Iya. waktu itu. Harganya 50 ya. Iya. Ya segitulah. Nah, kita cuman ya kita harus cari yang dari rumpun yang sesuai dengan visi. Pasti. Jadi kalau yang nggak sevisi nanti dulu. Ya bisa tapi nanti dulu. Kita cari yang punya visi sama dulu, kita kumpulkan, kita sharing ya Instagram, media sosial pasti ya. Kita sharing, kita ajakin masuk ke BEM terutama. BEM ini kan penting karena mereka Iya. ini teman-teman Keren mahasiswa loh. ini garda terdepan nih Betul kalian banget. nih. Untuk masa depan tuh kalian gitu loh. Jadi kepada siapa lagi kami harus berharap wih. Nah, itu kita sharing ke teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis, teman-teman NGO lain. Karena terus terang kami sama NGO lain juga alhamdulillah kami punya hubungan yang cukup baik. Jadi ya mungkin Walhi, mungkin sama Ya. Gus Durian, sama mana kita juga share ke mereka gitu. Jadi Mas tolong Mas kayak ada LBH Semarang, Saka kita Kalpataru. Saka Kalpataru, terus apa tuh, Jateng Resi, Semarang Wedi Nyampah banyak. Kita Ya, sharing aja, udah sharing aja ke mereka. Kalau ada yang mau ikut ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa, kita enggak ada unsur pemaksaan. Sekali lagi, buat apa maksa kalau orangnya juga tetap enggak bisa melakukan itu gitu. Jadi ya udah dari awareness oh ternyata angkanya cukup tinggi, artinya yang menaruh minat dan pemikiran visi yang sama terhadap lingkungan juga ternyata banyak gitu. Mungkin cuma selama ini ya itu tadi tidak terfasilitasi, tidak teredukasi dengan tepat. Jadi akhirnya ya apa ya Wadahnya istilahnya? nggak tepat aja sih. Wadahnya mungkin yang ini gimana ya caranya, bahkan yang volunteer kami ada ibu rumah tangga, ada anak SMP, Paling kecil anak SMP anak kemarin. SMP ada. SMP. Jadi beragam gini. Ini orang-orang dengan latar belakang Kita yang nggak pernah membatasi usia. macam-macam. Kita nggak mau ya ayo. Tugasnya apa ya seperti ini. Tugasnya jadi itu tadi pemulung atau apa. Loh, ya memang seperti ini. Gitu. Memang yang kami lakukan memang seperti ini. Nggak mau Mbak kotor bau ya enggak apa-apa gitu loh. Kami nggak pernah memaksa. Tapi kalau bisa ya kita seneng kok ternyata memang kita ada yang sepaham, sevisi sama kita gitu.
Itu sih kalau dari volunteer. Kalau volunteer gitu. Karena memang kembali lagi ternyata kita tuh memang butuh banget orang-orang yang concern sama masalah ini yang nggak perlu dibatasin umur lah. Dari orang siapapun aja. Bahkan tadi ada SMP, bayangin SMP loh itu. SMP masih mau, udah mau, dan ada ibu rumah tangga yang masih mau loh. Di tengah kesibukan dia sebagai ibu rumah tangga, dan mungkin itu dia tetap mau ikut. Itu benar aku kagum sih sebenarnya. Tepuk tangan buat teman-teman Envera. Yeay, keren. Nggak perlu Envera, semuanya yang emang udah Semuanya. concern banget sama Iya. masalah sampah sama lingkungan, betul. benar-benar. Nah, mungkin aku terakhir kali ya sebelum kita tutup bincang-bincang kali ini, sayangnya banget. Nah, aku mau tanya tentang harapan sih, harapan dari Envera. Mungkin nggak perlu Envera deh, dari Kak Eta sama Kak Fani. Harapannya untuk kedepannya tentang pengelolaan sampah, tentang lingkungan sebenarnya apa sih Kak? Itu dari Kak Fani dulu mungkin? Atau enggak, Kak Eta dulu, tadi Kak Fani dulu soalnya yang tadi ngomongnya. Kak Eta dulu deh. Dari aku harapannya semoga Envera bisa makin, aku dulu ya, makin bisa dikenal, makin bisa Amin, bersinergi dengan amin, yang lain. amin, Maksudnya amin. kita nggak butuh dikenal tapi nggak punya kualitas gitu. Betul. Kita pengen dikenal dengan kita datang dengan kualitas kita. Envera datang dengan ciri khas Envera, yaitu Betul. yang nggak menampik bahwa banyak orang yang menyepelekan kita. Allah memilah doang gitu kan. Betul. Tapi coba kalau ditelisik lebih dalam, kalian butuh memilah. Jadi harapan aku pribadi yang pertama tadi, Envera makin dikenal dengan kualitas dan bisa bersinergi mulai dari masyarakat sampai pemerintah dan NGO yang lain, dan ya intinya makin maju lah. Terus yang Amin. kedua, masyarakat dan pemerintah saling bersinergi juga satu dengan yang lain. Kita jalankan kebijakannya udah bagus, sistemnya udah oke, tinggal eksekusinya seperti apa gitu kan. Dan buat bapak-bapak pemerintah maupun ibu-ibu ya gitu kan, mari kita singkirkan sedikit kepentingan-kepentingan di dalam kepentingan demi apa ya, demi visinya tercapai. Itu aja sih Betul. kalau aku. Karena mohon maaf sekali, karena ada orang yang mungkin kita sevisi tapi dia nggak bisa melakukan pemilahan. Sesederhana itu aja sih. Kita Iya, cuma iya. pengen hadir dengan memilah. Jadi ketika nanti kalian punya acara, pemerintahan punya rapat dan berbagai kegiatan yang hektik, silahkan bekerja sama dengan Envera. Kita nanti datang buat memilah di situ. Cegah, pilah, pilih bersama Envera. Terima kasih. Mungkin dari Kak Fani. Apa ya, harapannya jangan boros, udah itu aja. Jangan konsumtif ya. Jangan Jangan. ya, karena memang kebetulan talk show-nya kemarin saya dapat materi juga soal overconsumption, ya kan, stop melakukan hal-hal pemborosan apapun itu. Jadi pemborosan energi, makanan, baju, plastik terutama, dan banyak hal itu lakukanlah ya secukupnya aja. Itu sudah banyak membantu kita, banyak membantu teman-teman yang ada di TPA, pejuang-pejuang lingkungan yang lainnya. Jadi jangan boros, sudah itu aja. Mungkin sebelum benar-benar kita tutup, mungkin aku mau tarik kesimpulan tuh kayaknya resmi banget ya, Jatuh kayak mungkin intisari dari pembicaraan kita hari ini. Mungkin Intisari. aku ada 3 benar-benar yang aku highlight, yaitu habit, moving, dan juga sinergi antara setiap orang. Karena apa? Manusia saat ini memang berpindah-pindah dan juga bergerak, yang mana akan menghasilkan habit-habit barunya. Ya, maka dari itu kita harus mencipta habit dari kita tuh bener-bener ditanamkan, emang ya udah kan harus adanya konsisten. Dan juga aku mengharapkannya bener-bener adanya kesinergian antara masyarakat, pemerintah. Itu bener-bener harus ada kesinergian. Dan juga untuk teman-teman, aku harap yang nonton ini bisa concern masalah sampah itu intinya ya, Ya, jangan lupa. oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya. Obrolin kali ini, kita semoga bisa ketemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol Amin. lagi, dan bisa mungkin kerjasama sama Envera. Dan oh ya, jangan lupa nanti editor tolong di atas atau di bawah, pokoknya di tengah sini tag Envera ya. Aku harus tampilin IG-nya, aku harus mau, jangan lupa. Oke? Harus. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin kali ini. Aku mau ngucapin makasih banget untuk Kak Eta, Kak Fani, untuk bisa ngobrol kita kali ini. Dan juga walaupun siang-siang Semarang, kesini kan panas ya Kak, pastinya. Makasih banget, aku bener-bener ngucapin makasih banyak. Akhir kata, see you guys. See you, thank you. Thank you semuanya.